Akila Isnaini dari kelas 11 RPL 1 SMKN 1 Cibinong. Dari soal yang diberikan, ada instruksi bahwa harus dibuatkan diagram konteks dan diagram level 0. Di sini saya sudah membuat diagram konteks, dan dapat saya simpulkan dari studi kasus yang diberikan ada 4 entitas yang terlibat, yaitu yang pertama itu ada murid, yang kedua ada tim prodi, kemudian ada hubin, dan yang terakhir itu ada perusahaan. Saya perhatikan murid menjadi satu entitas yang melakukan aktivitas terlebih dahulu, yaitu murid ini mengirim referensi perusahaan dan CV ke mana, yaitu ke tim prodi. Murid mengirim referensi perusahaan dan CV melalui proses, kemudian diteruskan ke tim prodi, yaitu menerima referensi CV dan murid. Kemudian tim prodi akan melihat referensi dan CV tersebut dan meminta surat pengajuan PKL kemana, yaitu ke hubin. Nah, di sini tim prodi meminta melalui proses dan diterima oleh hubin, yaitu menerima surat pengajuan PKL yang diberikan oleh tim prodi. Kemudian hubin menerima permintaan surat pengajuan PKL yang sebelumnya dikirim oleh tim prodi. Setelah menerima permintaan surat tersebut, hubin akan membuatkan surat pengajuan PKL-nya dan mengirimnya kembali ke tim prodi. Nah, di sini terdapat data flow dengan deskripsi mengirim surat pengajuan PKL yang dikirim melalui proses, dan tim prodi akan menerima surat tersebut. Nah, ini menerima surat pengajuan PKL dan surat ini akan dikirim lagi kemana, yaitu ke murid. Di sini ada kesalahan sedikit, kita ganti dulu kata-katanya. Mengirim surat pengajuan PKL kemana, yaitu ke murid. Nah, dikirimlah, kemudian murid akan menerima surat pengajuan PKL-nya. Nah, setelah murid menerima surat pengajuan PKL-nya, surat tersebut akan diajukan kembali kemana, yaitu ke perusahaan. Melalui sini, data flow yang ini melakukan pengajuan PKL dan perusahaan akan menerima pengajuan PKL. Setelah itu, data-data tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh perusahaan. Anggap saja pengajuan PKL tersebut di-ACC oleh perusahaan, dan akhirnya perusahaan ini akan mengirim balasan atau surat balasan kemana, yaitu ke murid. Di sini perusahaan melakukan pengiriman surat balasan melalui proses, kemudian akan diteruskan ke murid menerima surat balasan. Akhirnya setelah murid menerima surat balasan tersebut akan dikirim lagi kemana, yaitu ke tim prodi. Di sini murid melakukan aktivitas mengirim surat balasan, kemudian tim prodi ini bakal menerima surat balasan tersebut. Nah, setelah tim prodi melihat surat balasan ini di ACC gitu, maka tim prodi ini akan mengirim surat pengantaran pengajuan PKL kemana, yaitu ke hubin. Di sini mengirim surat, kemudian diproses, kemudian diteruskan ke hubin. Di sini menerima surat pengantaran pengajuan PKL. Untuk diagram konteks cukup stepnya sampai hubin ini menerima surat pengantaran. Lebih detailnya akan dijelaskan lebih lanjut di diagram level 0. Nah, di sini kita langsung pindah aja ke diagram level 0. Sama seperti diagram konteks sebelumnya, diagram level 0 ini masih dengan 4 entitas, yaitu ada murid, ada tim prodi, juga ada hubin, dan yang terakhir ada perusahaan. Aktivitas yang pertama dilakukan itu oleh murid, yaitu mengirim referensi dan CV, dan di sini akan diproses. Prosesnya apa? Yaitu berupa memproses data referensi dan CV yang dikirim oleh murid. Kemudian, proses ini bakal meneruskan ke mana? Ke tim prodi sesuai tujuan awalnya. Tetapi di sini kita tambahkan data storage. Kenapa? Karena murid ini mengirimkan referensi perusahaan, ya, referensi perusahaan dan CV, yang dimana pasti ada data pengajuannya dan ada data murid di dalamnya. Makanya di dalam sistem proses ini, sistem ini bakal menyimpan data pengajuan dan menyimpan data murid tersebut. Tim prodi ini bakal verifikasi dulu apakah sudah benar data pengajuannya, apakah CV-nya sudah benar, seperti itu. Maka di sini kita tambahkan lagi simbol proses yang berupa verifikasi referensi perusahaan dan CV yang dilakukan oleh tim prodi. Kemudian setelah diverifikasi, tim prodi akan melakukan permintaan surat kemana, yaitu ke hubin, berupa pengajuan permohonan surat PKL. Dikirimlah ke hubin, kemudian setelah dilihat oleh hubin, hubin bakal nyiapin suratnya gitu. Nah, setelah suratnya dibuat, surat ini bakal disimpan kemana, yaitu ke data storage hubin berupa data surat. Setelah suratnya selesai, maka hubin ini bakal ngirim suratnya kemana? Ke tim prodi, karena prodi yang minta gitu kan. Jadi di sini hubin ini bakal ngirim ke tim prodi melalui proses distribusi surat pengajuan PKL. Udah diterima nih sama tim prodi. Kemudian kemana lagi? Yaitu surat pengajuan PKL ini bakal dikirim kemana? Yaitu ke murid. Nah, tim prodi ini bakal ngirim surat pengajuan PKL-nya lewat sini, lewat proses ini, dan diterimalah oleh murid. Setelah murid menerima, maka murid ini bakal melakukan pengajuan kemana, yaitu ke perusahaan. Dikirimlah suratnya melalui proses distribusi surat pengajuan sini. Perusahaan ini bakal membuat surat balasannya dulu, kemudian bakal dikirim melalui proses ini, yaitu distribusi surat balasan, dan diterimalah oleh murid. Nah, dari studi kasusnya juga saya lihat tidak hanya murid ya yang menerima surat balasannya, tetapi juga ada tim prodi. Maka dari itu muridnya juga bakal mengirim suratnya ke tim prodi melalui proses ini, distribusi surat balasan. Nah, setelah tim prodi melihat surat balasannya nih, anggaplah di ACC gitu kan. Nah, tim prodinya ini bakal mengajukan atau mengirim surat pengajuan pengantaran PKL kemana, yaitu ke hubin. Nah, di sini tim prodi bakal ngirim surat, yaitu melalui proses distribusi surat pengajuan pengantaran PKL ke hubin. Nah, setelah itu hubin bakal menyiapkan atau mengajukan
pembimbing gitu untuk pengantaran PKL yang sebelumnya diminta oleh tim prodi gitu kan. Nah, di sini Hubin ini bakal nyiapin data-data pembimbingnya dan akan disimpan ke data storage Hubin yang berupa data pembimbing. Nah, dari studi kasusnya cukup menurut saya sampai di sini prosesnya untuk diagram level 0 dan diagram konteks seperti itu. Nah, selesai juga kan tugasnya. Mungkin kalau dari aku sih cukup itu aja ya yang bisa aku sharing-sharing. Semoga apa yang aku jelasin bisa dipahami. Makasih ya guys, bye!